Berikut cerita drama dengan judul Dihamili Pacar Sendiri. Judul Dihamili Pacar Sendiri. Dina adalah seorang gadis berusia 21 tahun yang penuh semangat. Dia kuliah di sebuah universitas terkenal, mengambil jurusan ekonomi, dan aktif di berbagai kegiatan kampus. Hidupnya tampak sempurna, penuh prestasi, sahabat yang mendukung, dan cinta yang ia temukan dalam diri seorang pemuda bernama Arga. Arga, kekasih Dina, adalah seorang mahasiswa teknik yang cerdas dan penuh ambisi. Mereka sudah berpacaran selama 3 tahun. Hubungan mereka begitu manis, penuh tawa dan rencana untuk masa depan. Namun, di balik semua itu, Arga memiliki sisi lain yang Dina sendiri tak sepenuhnya pahami. Suatu malam di akhir pekan, Dina dan Arga menghadiri sebuah pesta ulang tahun teman mereka. Malam itu penuh sorakan, musik yang keras, dan minuman yang tak berhenti mengalir. Arga yang biasanya tenang mulai menunjukkan sikap yang berbeda. Dalam suasana pesta yang ramai, mereka larut dalam euforia hingga tak sadar batasan yang mereka langgar. Ketika pagi menyingsing, Dina terbangun dengan rasa takut dan bingung di kamar Arga. Mereka sama-sama tahu bahwa sesuatu yang mereka sesali telah terjadi. Dina berusaha menepis pikiran buruk yang mulai menghantui benaknya, tetapi kecemasan terus memburu. Hari demi hari berlalu. Dina merasa tubuhnya berubah. Gejala-gejala yang tidak biasa mulai muncul. Mual di pagi hari, kelelahan, dan telat datang bulan. Perasaan cemas yang dulu samar kini berubah menjadi ketakutan nyata. Dengan tangan gemetar, ia membeli alat tes kehamilan. Ketika garis 2 muncul di alat itu, dunianya seolah runtuh. Dina mencoba berbicara dengan Arga. Ia berharap menemukan pengertian dan solusi bersama. Namun reaksi Arga di luar dugaannya. Wajah pemuda itu yang dulu penuh cinta, kini berubah menjadi dingin dan penuh ketakutan. Arga menolak tanggung jawab, menyebut peristiwa itu sebagai kesalahan yang tidak pernah ia inginkan. "Ini bukan cuma salahku," kata Arga dengan nada keras. "Kita berdua yang membuat keputusan itu." Dina tak percaya dengan apa yang ia dengar. Air matanya mengalir deras, hatinya hancur. "Tapi aku yang menanggung semuanya," isaknya. "Hidupku yang akan berubah." Tanpa dukungan Arga, Dina merasa kehilangan arah. Ia mencoba mencari solusi seorang diri, tetapi ketakutan terus menghantui setiap langkahnya. Dunia yang dulu penuh harapan kini terasa gelap dan penuh ketidakpastian. Di tengah kekacauan batinnya, Dina menemui sahabatnya Sari. Dengan air mata yang tak kunjung berhenti, ia menceritakan segalanya. Sari mendengarkan dengan penuh perhatian, menggenggam tangan Dina erat-erat. "Kamu tidak sendirian, Din," kata Sari dengan suara lembut namun tegas. "Aku akan ada di sini. Kita bisa cari jalan keluar bersama." Kata-kata Sari memberikan Dina sedikit kekuatan. Ia mulai mencari bantuan dari lembaga konseling kampus. Dalam sesi-sesi yang penuh air mata dan penyesalan, ia mulai memahami bahwa masa depan tidak sepenuhnya hancur. Ada harapan, meski jalannya penuh duri. Dina memutuskan untuk melanjutkan kehamilannya, meski ia tahu hidupnya akan berubah selamanya. Ia menghadapi stigma, bisik-bisik orang, dan tantangan besar sebagai seorang ibu muda. Namun, dengan dukungan sahabat, keluarga yang akhirnya mengerti, dan kekuatan yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri, Dina perlahan-lahan menemukan kembali harapannya. Arga, di sisi lain, terus bergulat dengan rasa bersalah yang menghantuinya. Pada suatu malam yang dingin, ia mendatangi Dina dengan mata yang penuh penyesalan. "Maafkan aku," bisiknya. "Aku telah salah. Aku ingin memperbaiki semuanya jika kamu mau memberiku kesempatan." Dina menatapnya dalam-dalam, mencoba mencari jawaban di dalam hatinya. Kepercayaan yang retak tidak mudah untuk diperbaiki, tetapi ia tahu bahwa hidup selalu memberi pilihan untuk berubah. Cerita ini menggambarkan perjalanan penuh tantangan seorang wanita muda yang menghadapi konsekuensi dari keputusan besar dalam hidupnya. Dalam kegelapan, ada cahaya harapan yang bisa ditemukan ketika seseorang berani menghadapi kenyataan dan menerima dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Tentu, berikut adalah kelanjutan cerita. Dina memandang Arga dengan tatapan yang tak lagi penuh harapan seperti dulu. Ia pernah mencintainya sepenuh hati, tetapi luka yang ia rasakan terlalu dalam untuk sembuh seketika. Ia menarik napas panjang, berusaha menemukan ketenangan di tengah badai perasaan yang melanda. "Arga," katanya pelan, suaranya bergetar, "aku menghargai permintaan maafmu, tapi aku juga sudah belajar bahwa aku tidak bisa terus bergantung pada orang lain untuk menemukan kekuatanku." Arga menunduk, matanya penuh penyesalan. "Aku tahu aku telah salah, Dina. Aku seharusnya ada di sampingmu sejak awal. Aku ingin memperbaiki semuanya, mendukungmu dan anak kita. Beri aku kesempatan, kumohon."
Dina menatapnya dalam-dalam, mencoba membaca ketulusan di balik kata-kata itu. Ada bagian dari dirinya yang ingin percaya, yang merindukan kenyamanan dan kebersamaan seperti dulu. Namun, bagian lain dari dirinya telah tumbuh lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih berani menghadapi kehidupan dengan kedua tangannya sendiri. Aku tidak tahu apakah aku bisa mempercayaimu lagi, jawabnya jujur. Kepercayaan itu tidak bisa dipaksa. Tapi kalau kamu benar-benar ingin ada di kehidupan anak kita, aku tidak akan menghalangimu. Kamu punya hak sebagai ayahnya. Kata-kata Dina menusuk hati Arga, tetapi ia tahu itu adalah kenyataan yang harus ia terima. Ini bukan lagi tentang mereka berdua, melainkan tentang anak yang akan segera hadir di dunia. Ia berjanji dalam hatinya untuk membuktikan kesungguhannya, tidak dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata. Minggu demi minggu berlalu. Perut Dina semakin membesar, dan setiap hari ia belajar untuk menghadapi tantangan baru sebagai calon ibu. Ia menghadiri kelas persiapan melahirkan, berkonsultasi dengan dokter, dan membaca setiap buku yang bisa ia temukan tentang menjadi ibu tunggal. Sari selalu ada di sampingnya, memberikan dukungan tanpa henti. "Aku bangga sama kamu, Din," kata Sari suatu hari sambil memijat pundak sahabatnya. "Kamu jauh lebih kuat dari yang kamu pikirkan." Dina tersenyum tipis, matanya berbinar dengan air mata kebahagiaan. "Kalau bukan karena kamu, aku mungkin sudah menyerah." "Kita saling bantu," balas Sari. Itu yang sahabat lakukan. Hari persalinan akhirnya tiba. Malam yang panjang dan penuh rasa sakit berubah menjadi pagi yang cerah ketika tangisan bayi pertama kali terdengar di ruang bersalin. Dina memandang keajaiban kecil di pelukannya, bayi perempuan dengan kulit halus dan mata yang tertutup rapat. Air mata mengalir deras di pipinya. Segala ketakutan dan kesedihan yang pernah ia rasakan seolah memudar di hadapan cinta yang begitu murni dan tulus. "Aku akan selalu ada untukmu," bisiknya lembut, mencium kening anaknya. "Kamu adalah anugerah terindah dalam hidupku." Beberapa jam kemudian, pintu ruang bersalin terbuka perlahan. Arga masuk dengan langkah ragu, membawa setangkai bunga mawar putih di tangannya. Wajahnya penuh kegugupan, tetapi ada juga ketulusan yang dalam. Ia mendekati Dina, menatap bayi kecil yang tertidur lelap di pelukannya. "Dia cantik sekali," ucapnya, suaranya hampir tak terdengar. Dina mengangguk, matanya tidak pernah lepas dari wajah anaknya. "Namanya Aksara," katanya, "karena dia adalah cerita baru dalam hidupku." Arga tersenyum tipis, menahan air mata yang menggenang di matanya. "Aku ingin jadi bagian dari ceritanya juga, kalau kamu izinkan." Dina menatap Arga lama. Ada rasa sakit yang belum sepenuhnya hilang, tetapi juga ada harapan kecil yang mulai tumbuh kembali. Hidup memberinya pelajaran berharga. Cinta sejati bukan tentang kata-kata manis atau janji yang mudah dibuat. Cinta adalah tentang kehadiran, tanggung jawab, dan kesediaan untuk tumbuh bersama. "Kita akan lihat, Arga," jawabnya akhirnya. "Aksara adalah awal baru, bukan hanya untukku, tapi juga untukmu. Kalau kamu benar-benar ingin berubah, tunjukkan padaku." Arga mengangguk pelan. "Aku akan melakukannya, Dina. Aku akan membuktikan segalanya." Matahari mulai menyinari ruangan, membawa kehangatan dan cahaya. Dalam hati Dina, sebuah babak baru telah dimulai, bukan tanpa luka, tetapi penuh dengan kekuatan, cinta, dan harapan yang tak pernah padam. Hari-hari setelah kelahiran Aksara menjadi awal dari perjalanan yang penuh tantangan bagi Dina. Sebagai ibu muda yang menghadapi dunia dengan satu tangan memeluk bayinya dan tangan lainnya menggenggam impian yang belum pudar, ia belajar bahwa cinta untuk anaknya adalah sumber kekuatan yang tak pernah ia duga. Setiap pagi dimulai dengan suara tangisan lembut Aksara. Dina terbiasa dengan malam-malam panjang tanpa tidur, mengganti popok dan menenangkan bayinya yang lapar. Di sela-sela waktu menyusui, ia berusaha tetap mengikuti kelas kuliah melalui rekaman daring dan catatan sahabat-sahabat yang setia membantunya. Meski lelah, Dina merasakan kebahagiaan yang tak dapat digantikan oleh apapun ketika ia menatap wajah mungil putrinya yang tertidur lelap di lengannya. Namun, tidak semua hari berjalan mulus. Tatapan sinis dan bisikan orang di sekitarnya menjadi bagian dari rutinitasnya. Teman-teman yang dulu begitu akrab mulai menjaga jarak dan beberapa bahkan berani menyindir di media sosial. "Masa depan yang hancur," tulis seseorang tanpa malu-malu. Dina membaca semua itu dengan hati yang perih, tetapi ia menolak untuk membiarkan kata-kata itu meruntuhkannya. Ia membelai kepala Aksara yang lembut dan berkata pelan, "Kita akan baik-baik saja, sayang. Kita akan membuktikan bahwa kita bisa bertahan." Di sisi lain, Arga mulai berusaha menepati janjinya.
Ia datang mengunjungi Dina dan Aksara secara rutin, membawa kebutuhan bayi, makanan, dan bahkan menawarkan untuk membantu mengerjakan tugas-tugas kuliah Dina. Setiap kali ia datang, Dina menyambutnya dengan hati-hati, menjaga jarak di antara mereka yang belum sepenuhnya sembuh. Arga tak pernah memaksanya untuk mempercepat segalanya. Ia tahu bahwa waktu adalah satu-satunya cara untuk menyembuhkan luka yang pernah ia ciptakan. "Apa kamu benar-benar ingin menjadi bagian dari hidup Aksara?" tanya Dina suatu sore ketika mereka duduk bersama di taman kecil dekat rumah. Arga menggendong Aksara dengan penuh hati-hati, belajar menggoyangkan bayinya agar tertidur. "Aku ingin menjadi ayah yang dia banggakan," jawab Arga serius. "Aku tahu aku tak bisa mengubah masa lalu, tapi aku bisa memperbaiki masa depan. Untuk Aksara, dan untuk kamu juga, kalau kamu mau membiarkanku." Dina tersenyum kecil, ada rasa hangat yang perlahan-lahan kembali ke hatinya. "Kita butuh waktu, Arga. Aku tak bisa memberimu jawaban sekarang, tapi aku melihat usahamu, dan itu berarti banyak." Hari-hari berlalu. Kehidupan Dina mulai menemukan ritmenya yang baru. Ia menjalani kuliah sambil mengasuh Aksara, mendapatkan bantuan dari sahabat-sahabatnya yang setia. Ia juga mulai terlibat dalam kelompok ibu muda di kampus, berbagi pengalaman dan saling memberikan semangat. Lambat laun, ia menemukan kekuatan dalam cerita-cerita mereka bahwa ia tidak sendirian dalam perjuangan ini. Pada suatu malam yang sunyi, Dina menulis diari yang ia simpan sejak kehamilannya. Ia menuangkan segala rasa takut, luka, dan harapannya dalam tulisan-tulisan yang jujur. Di akhir halaman, ia menuliskan sebuah pesan untuk dirinya sendiri. "Dina, kamu sudah melalui banyak hal yang dulu kamu kira tak sanggup kamu hadapi. Kamu bertahan karena cinta yang kamu miliki untuk putrimu dan juga untuk dirimu sendiri. Masa depan mungkin penuh dengan ketidakpastian, tetapi kamu lebih kuat dari yang pernah kamu bayangkan. Teruslah berjalan. Karena di setiap langkahmu, Aksara akan selalu punya alasan untuk percaya bahwa cinta dan harapan bisa membangun dunia yang baru." Waktu berlalu dan hari kelulusan pun tiba. Dina berdiri dengan toga yang membungkus tubuhnya, memegang erat tangan kecil Aksara yang sudah bisa berjalan. Di tengah sorakan teman-teman dan keluarga, ia melihat Arga berdiri dengan mata yang berbinar penuh kebanggaan. Ketika Dina naik ke atas panggung dan menerima gelarnya, ia tahu bahwa hari itu adalah simbol dari semua perjuangan, rasa sakit, dan kemenangan kecil yang membentuk hidupnya. Aksara tertawa kecil di bawah panggung, matanya memancarkan cahaya yang sama seperti ibunya, cahaya harapan yang tak pernah padam. Di tengah tepuk tangan yang riuh, Dina menyadari satu hal yang pasti. Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, tetapi dengan keberanian dan cinta, ia bisa menciptakan jalannya sendiri. Di depan mereka terbentang masa depan yang luas, penuh kemungkinan dan cerita yang belum selesai ditulis. Dan kali ini, Dina akan menulisnya dengan tangannya sendiri, tanpa rasa takut lagi. Hari kelulusan itu adalah awal dari babak baru yang penuh tantangan, bukan akhir dari perjuangan Dina. Setelah menanggalkan toga dan mengucapkan salam perpisahan kepada teman-temannya, kehidupan nyata menyambutnya dengan keras. Dina tahu bahwa dunia kerja tidak akan semudah mengisi ujian, apalagi dengan status sebagai ibu tunggal. Namun, ia bertekad untuk membuktikan bahwa ia bisa mengatasi semuanya. Seminggu setelah kelulusan, Dina mulai aktif mencari pekerjaan. Ia mengirim puluhan lamaran setiap hari, menghadiri wawancara dengan Aksara yang terkadang harus ia titipkan pada Sari atau dibawa dalam gendongan. Di setiap wawancara, ia menghadapi tatapan penasaran saat pewawancara mengetahui bahwa ia memiliki anak. Ada yang memandangnya skeptis, bertanya apakah ia mampu menyeimbangkan pekerjaan dan keluarga. Bagaimana Anda bisa memastikan bahwa tanggung jawab keluarga tidak mengganggu kinerja Anda? Tanya seorang manajer dengan nada meremehkan. Dina tersenyum tipis, mengangkat dagunya sedikit lebih tinggi. Jika saya bisa menyelesaikan kuliah dengan predikat cum laude sambil merawat anak sendirian, saya yakin bisa mengelola waktu dengan baik. Saya berkomitmen untuk memberikan yang terbaik, sama seperti yang selalu saya lakukan. Kata-katanya penuh keyakinan, tetapi dunia tak selalu memberikan apa yang pantas diterima. Minggu berlalu tanpa satu pun panggilan balik. Rasa putus asa mulai merayap ke dalam hatinya, tetapi setiap kali ia melihat Aksara tersenyum, semangatnya kembali menyala. Lalu, pada suatu pagi yang cerah, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Itu adalah panggilan kerja dari sebuah perusahaan startup yang baru berkembang. Dina melompat kegirangan, memeluk Aksara erat-erat. "Kita punya kesempatan, sayang."
Serunya penuh harap. Saat wawancara terakhir di perusahaan itu, ia bertemu dengan seseorang yang tidak ia duga, Arga. Ia telah melamar posisi di divisi yang sama tanpa sepengetahuannya. Pandangan mereka bertemu, dan waktu seolah berhenti sejenak. "Arga," bisik Dina, terkejut. "Kamu juga di sini?" Arga mengangguk, sedikit gugup. "Aku sudah diterima beberapa minggu yang lalu. Aku tidak tahu kamu juga melamar di sini." Dina mencoba menjaga profesionalisme, tetapi perasaan lamanya tak bisa disembunyikan begitu saja. Pertemuan itu membawa kenangan yang pernah ia kubur dalam-dalam. Namun, kali ini ia tidak lagi gadis yang rapuh. Ia adalah seorang ibu dan seorang pejuang. Ketika akhirnya Dina mendapat kabar bahwa ia diterima bekerja, ia merasa seperti memulai kehidupan baru. Namun, bekerja bersama Arga adalah tantangan tersendiri. Mereka sering terlibat dalam proyek yang sama, berdiskusi, dan sesekali bertukar pandang yang penuh arti. Arga menunjukkan perubahan yang nyata. Ia lebih dewasa, lebih bertanggung jawab, dan tidak lagi menghindari kewajibannya sebagai ayah. Suatu malam, saat mereka lembur menyelesaikan presentasi penting, Dina akhirnya membuka percakapan yang selama ini ia hindari. "Kenapa kamu berubah, Arga?" tanyanya dengan suara lembut. "Apa yang membuatmu kembali?" Arga menghela napas dalam, menatap mata Dina dengan penuh kesungguhan. Kamu yang mengubahku. Melihatmu bertarung sendirian, melihat cinta yang kamu berikan untuk Aksara tanpa syarat, itu membuatku sadar betapa bodohnya aku dulu. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin menjadi pria yang pantas berada di samping kalian." Air mata Dina menggenang, tetapi ia tetap tersenyum. "Perubahanmu adalah pilihanmu sendiri, Arga. Aku menghargainya, tapi kita butuh lebih dari kata-kata untuk membangun sesuatu yang baru." Arga mengangguk. "Aku siap menunggu berapapun lamanya." Hari-hari berikutnya penuh dengan tantangan, tetapi juga harapan yang tumbuh perlahan. Mereka belajar bekerja sama bukan hanya sebagai rekan kerja, tetapi sebagai orang tua dari Aksara. Dina menemukan bahwa cinta sejati adalah tentang kehadiran, kesabaran, dan kerja keras. Dan ketika suatu hari mereka duduk bersama di taman, menatap Aksara yang berlari kecil sambil tertawa, Dina akhirnya merasakan bahwa mungkin, hanya mungkin, kesempatan kedua adalah hal yang layak untuk diperjuangkan. Waktu terus berlalu. Dina dan Arga perlahan menemukan ritme dalam peran mereka sebagai orang tua bersama. Meskipun hubungan mereka belum kembali seperti dulu, setiap langkah kecil yang mereka ambil membawa mereka lebih dekat. Kehidupan baru mereka dengan Aksara menjadi pusat dari semua yang mereka lakukan. Suatu sore yang hangat, mereka bertiga pergi ke taman kota untuk piknik kecil. Dina duduk di atas tikar dengan Aksara di pangkuannya, sementara Arga sibuk meniup balon warna-warni. Tawa Aksara menggema, memenuhi udara dengan kebahagiaan yang sederhana namun tulus. "Dia punya semangatmu," ujar Arga sambil menatap Dina. "Dan matamu," balas Dina tersenyum tipis. Mereka duduk dalam keheningan yang nyaman, membiarkan angin sore mengusap wajah mereka. Di momen-momen seperti ini, Dina merasa bahwa mungkin dia akhirnya menemukan kedamaian yang selama ini dia cari. Namun, hatinya masih ragu untuk membuka pintu yang pernah ia tutup rapat-rapat. "Kamu tahu," kata Arga tiba-tiba, "aku sering berpikir tentang masa depan, tentang bagaimana kita membesarkan Aksara bersama. Aku ingin dia tumbuh dengan dua orang tua yang saling mendukung, meskipun kita tidak tahu seperti apa bentuk hubungan kita nanti." Dina menatap Arga dalam-dalam. Ada ketulusan yang terpancar di matanya, dan untuk pertama kalinya, Dina merasa bahwa perubahan Arga adalah sesuatu yang nyata. Ia bukan lagi anak muda yang takut menghadapi konsekuensi, melainkan seorang pria yang berusaha bertanggung jawab. "Aku juga ingin hal yang sama untuk Aksara," jawab Dina pelan. "Tapi aku juga butuh waktu. Aku harus yakin bahwa aku tidak akan terluka lagi." Arga mengangguk, menyadari bahwa kepercayaan membutuhkan waktu untuk tumbuh. "Aku akan menunggu, Dina. Aku tidak akan memaksamu. Yang penting bagiku sekarang adalah Aksara dan kamu." Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan kebahagiaan kecil yang membuat hidup Dina terasa lebih ringan. Arga mulai lebih sering hadir dalam keseharian mereka, menjemput Aksara dari penitipan anak, memasak makan malam, atau sekadar membacakan dongeng sebelum tidur. Dina melihat bahwa Arga benar-benar berubah. Setiap senyum dan tawa Aksara adalah bukti dari cinta yang tumbuh di antara mereka bertiga. Namun, hidup tidak pernah benar-benar bebas dari badai. Pada suatu malam, saat Dina sedang bersiap untuk tidur, telepon berdering. Di ujung sana, suara Sari terdengar panik. "Dina, aku butuh bantuanmu. Ini darurat."
Tanpa berpikir panjang, Dina meninggalkan Aksara dalam penjagaan ibunya dan bergegas menemui Sari. Temannya itu terjebak dalam situasi yang sulit dengan pasangan barunya yang manipulatif. Melihat Sari menangis dengan mata penuh luka, membuat kenangan lama Dina terbangkitkan. Ia merasakan kembali rasa sakit dan ketakutan yang pernah menghantuinya, dan hal itu memberinya kekuatan untuk berdiri tegak. "Kamu tidak sendiri," kata Dina sambil menggenggam tangan Sari. "Kita akan melewati ini bersama." Keesokan harinya, Arga datang lebih awal dari biasanya. Dina menceritakan apa yang terjadi, dan ia mendengarkan dengan penuh perhatian. "Kamu selalu kuat, Dina. Itu yang membuatku mencintaimu sejak dulu," ujar Arga. Kata-katanya menyentuh hati Dina lebih dalam dari yang ia kira. Ia mulai menyadari bahwa meskipun masa lalu mereka pun dengan luka, cinta yang mereka miliki sepenuhnya hilang. Pada suatu pagi yang cerah, mereka berjalan bersama di taman, menyaksikan Aksara berlari riang mengejar kupu-kupu. Dina berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Arga dengan mata yang penuh keteguhan. "Mungkin sudah waktunya aku berhenti melawan perasaanku sendiri," katanya pelan. Arga terdiam, jantungnya berdegup kencang. "Apa maksudmu?" "Aku ingin mencoba lagi," jawab Dina, "tapi dengan satu syarat. Kita harus membangun semuanya dari awal, dengan jujur, tanpa rahasia, dan tanpa janji kosong." Arga tersenyum, matanya berbinar. "Aku akan melakukan apa saja, Dina, selama kita bersama." Mereka saling menggenggam tangan, membiarkan masa lalu mengalir pergi seperti daun yang terbawa angin. Hari itu, mereka mulai menulis cerita baru. Bukan sebagai pasangan yang sempurna, tetapi sebagai dua orang yang memilih untuk saling memperjuangkan. Bersama Aksara, mereka menemukan bahwa keluarga adalah tentang cinta yang tak pernah menyerah, tentang memaafkan, dan tentang selalu memberikan kesempatan untuk sebuah awal yang baru. Hari-hari Dina, Arga, dan Aksara berubah menjadi rutinitas yang penuh kerjasama. Mereka menjalani hidup dengan lebih teratur, berbagi peran dalam membesarkan Aksara. Arga yang dulu suka menghindar, kini hadir di setiap momen penting. Saat Aksara mulai belajar berbicara, kata pertamanya adalah "Papa", diucapkan dengan tawa riang yang membuat hati Dina bergetar. Malam itu, setelah menidurkan Aksara, Dina menatap Arga yang sedang membereskan mainan. Tanpa banyak bicara, ia mendekat dan menyentuh lengannya. "Aku pikir kita sudah sampai di tempat yang cukup jauh dari awal kita dulu," katanya lirih. Arga berhenti, memandangnya dengan tatapan yang dalam. "Aku ingin kita lebih dari ini, Din. Bukan sekadar orang tua yang bekerja sama, tapi sebuah keluarga." Dina menghela napas panjang. Hatinya berdebar, tetapi kali ini ia tahu jawabannya. "Aku ingin kita menjadi keluarga yang sesungguhnya juga. Tapi jangan biarkan aku jatuh sendirian lagi. Jangan buat aku memilih antara cinta dan harga diri." Arga meraih tangannya, menggenggamnya erat. "Aku tidak akan membiarkanmu menghadapi semuanya sendiri lagi. Aku berjanji." Keesokan harinya, mereka bersama-sama membawa Aksara ke taman untuk merayakan ulang tahunnya yang kedua. Sebuah kue kecil dan lilin sederhana menjadi simbol awal kehidupan yang mereka bangun kembali. Saat Dina membantu Aksara meniup lilin, ia menatap Arga dengan senyum yang penuh arti. Senyum yang berarti harapan, kepercayaan, dan sebuah kesempatan baru. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi yang pasti, kali ini mereka tidak akan menghadapi segalanya sendirian. Cinta mereka mungkin penuh luka, tetapi dari luka itu tumbuh kekuatan yang akan selalu mereka jaga untuk satu sama lain dan untuk putri kecil mereka. Beberapa bulan setelah ulang tahun kedua Aksara, kehidupan Dina dan Arga mulai memasuki fase yang lebih stabil. Mereka berbagi segala tugas, dari pekerjaan rumah tangga hingga tanggung jawab pekerjaan. Namun, kedamaian yang perlahan mereka bangun mulai terguncang ketika sebuah tawaran dari perusahaan besar datang menghampiri Dina. "Posisi ini bisa mengubah hidupmu, Dina," ujar Sari sambil menatap kertas kontrak yang tergeletak di meja. "Tapi kamu harus pindah keluar kota selama 2 tahun. Dina terdiam. Tawaran itu adalah impian lama yang selama ini ia pikir mustahil diraih, tetapi memindahkan hidupnya berarti membawa Aksara menjauh dari Arga. Pikiran itu membuat hatinya bimbang. Malam itu, ia duduk di ruang tamu bersama Arga setelah menidurkan Aksara. "Aku dapat tawaran kerja," katanya tanpa basa-basi. "Posisi senior. Gajinya besar, tapi aku harus pindah ke Surabaya." Arga terdiam, seperti baru saja ditinju di dada. "Kamu akan membawa Aksara?" "Dia anakku," balas Dina tegas, lalu segera menambahkan, "tapi aku tidak ingin memutusmu darinya. Aku hanya tidak tahu apa yang harus kulakukan." Arga menunduk, mengusap wajah dengan kedua tangannya.
Aku tahu ini kesempatan besar untukmu, dan aku bangga. Tapi kamu tahu aku nggak akan sanggup kalau jauh dari Aksara. Kita sudah jadi keluarga. Aku pikir kita mulai membangun itu bersama. Aku tahu, kata Dina dengan suara yang lebih lembut. Tapi hidup terus bergerak, Arga. Aku tidak bisa diam dan menunggu semuanya sempurna. Malam itu mereka berbicara lama tentang pilihan, tanggung jawab, dan masa depan. Untuk pertama kalinya, Arga menghadapi ketakutan yang nyata, kehilangan keluarga yang akhirnya ia miliki. Namun ia juga tahu bahwa menghalangi Dina akan membunuh semangat perempuan yang ia cintai. Akhirnya dengan suara serak, Arga berkata, "Aku tidak akan menghalangimu. Tapi aku akan ikut, kalau kamu izinkan." Dina tertegun. "Ikut? Bagaimana dengan pekerjaanmu?" "Kalau kita benar-benar keluarga, aku akan mencari cara. Aku akan mencari pekerjaan di sana. Aku lebih memilih kita bersama, apapun risikonya." Perasaan Dina bercampur aduk antara haru, tak percaya, dan rasa lega. Ia tahu bahwa keputusannya bukan hanya tentang dirinya lagi, melainkan tentang cinta yang akhirnya ia temukan kembali, cinta yang diperjuangkan dengan susah payah. Mereka akhirnya memutuskan pindah bersama ke Surabaya. Dengan tantangan baru di depan mata, hidup mereka berubah menjadi petualangan penuh kejutan. Arga harus menyesuaikan diri dengan pekerjaan baru, sementara Dina menghadapi tekanan besar di posisinya yang baru. Meski lelah dan penuh tantangan, mereka menghadapi semuanya dengan tawa dan kerjasama. Suatu malam setelah hari yang melelahkan, mereka duduk di balkon apartemen kecil mereka. Dina menatap langit penuh bintang, lalu menghela napas panjang. "Aku takut gagal," bisiknya. Arga menggenggam tangannya erat. "Kita akan gagal, kita akan jatuh berkali-kali, tapi kita juga akan bangkit bersama. Karena itu yang kita lakukan, Dina. Kita adalah pejuang." Dina tersenyum, menyandarkan kepalanya di bahu Arga. Di bawah langit malam Surabaya, mereka merasa bahwa meskipun hidup tidak pernah sempurna, mereka akhirnya memiliki satu sama lain, dan itu cukup untuk membuat segala perjuangan terasa berharga. Dan di tengah semua itu, suara kecil Aksara terdengar dari dalam, memanggil mereka dengan penuh kepolosan. "Mama, Papa, aku sayang kalian." Malam itu, diiringi tawa dan pelukan hangat, mereka tahu satu hal dengan pasti. Cinta mereka, meski lahir dari luka, kini telah tumbuh menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan. Sebuah rumah yang akan selalu mereka bawa kemanapun mereka pergi. Hari-hari di Surabaya dipenuhi dengan tantangan yang semakin memacu adrenalin Dina dan Arga. Dina segera disibukkan dengan proyek besar yang menentukan nasib kariernya di perusahaan baru. Sementara Arga yang semula sulit mendapat pekerjaan, akhirnya menemukan posisi sebagai konsultan di sebuah firma kecil. Namun, rutinitas baru mereka membawa komplikasi yang membuat kehidupan semakin menegangkan. Suatu sore, saat Dina tengah rapat penting dengan klien besar, ia mendapat telepon darurat dari sekolah Aksara. Ternyata putrinya terlibat dalam kecelakaan kecil di taman bermain. Tidak serius, tapi cukup untuk membuat Dina meninggalkan semuanya dan melaju dengan kecepatan tinggi ke sekolah. Begitu tiba, ia melihat Arga sudah ada di sana, menggendong Aksara yang meringkuk di dadanya dengan mata sembab. Pandangan mereka bertemu, dan Dina merasa hatinya mencelos. "Apa yang terjadi?" tanyanya, napasnya memburu. "Dia jatuh dari ayunan," jawab Arga dengan nada yang tenang tapi penuh kekhawatiran. "Tidak ada yang serius, dokter bilang dia baik-baik saja." Dina mencium kening Aksara, air mata mengalir tanpa sadar. "Maaf, sayang, Mama nggak cepat datang." Aksara mengangguk kecil, tangannya yang mungil menggenggam jemari Dina. "Mama, aku nggak apa-apa. Papa ada di sini." Kata-kata sederhana itu menyayat hati Dina. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada beban besar yang mulai menghancurkan keseimbangannya. Malam itu, setelah Aksara tertidur, ia duduk di meja makan dengan kepala tertunduk, jari-jarinya mencengkeram segelas air yang tak diminumnya. Arga duduk di hadapannya, memandangi wajah lelah Dina dengan penuh rasa bersalah. "Dina, kita nggak bisa terus seperti ini. Kamu terlalu memikul semuanya sendirian." "Aku harus berhasil, Arga," gumam Dina, untuk Aksara. "Tapi apa gunanya semua ini kalau kita malah kehilangan waktu bersama dia? Kehilangan satu sama lain?" Arga meraih tangannya, memaksanya menatap langsung ke matanya. "Kamu nggak sendirian. Biarkan aku memikul sebagian beban itu." Dina terdiam, hatinya berperang dengan ambisi dan kebutuhan untuk menjaga keluarganya tetap utuh. Ia tahu Arga benar, tapi rasa takut gagal membuatnya sulit melepaskan kendali. Namun, sebelum ia bisa menjawab, suara ketukan pintu memecah suasana. Arga bangkit dan membukanya.
Di sana berdiri seorang wanita yang membuat Dina terperanjat. Ranti, mantan tunangan Arga yang selama ini hilang dari kehidupannya. Ranti masuk dengan percaya diri, senyuman yang dingin bermain di bibirnya. "Halo Dina, lama tidak bertemu." Dina bangkit perlahan, perasaan waspada menyelinap di dadanya. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Ranti menatap mereka berdua dengan mata penuh rahasia. "Aku di sini karena perusahaan yang baru mempekerjakanmu adalah milik keluargaku. Dan aku punya rencana yang melibatkan kamu dan Arga." Dina menahan napas, jantungnya berdegup kencang. Ranti melanjutkan dengan suara yang dingin dan penuh kendali. "Dina, kesuksesanmu di sini bisa jadi penentu masa depanmu. Tapi ada harga yang harus dibayar." Suasana ruangan mendadak membeku. Arga mengepalkan tangan, matanya berkilat marah. "Apa yang kamu inginkan?" Ranti tersenyum tipis. Kesempatan kedua, tangan Dina bergetar, tetapi ia tetap berdiri tegak. "Aku tidak akan membiarkanmu mengacaukan hidup kami." "Kita lihat saja," ujar Ranti sebelum berbalik pergi. "Bisnis itu soal kekuasaan, Dina. Pastikan kamu tidak memilih lawan yang salah." Malam itu, Dina sadar bahwa perjalanan mereka di Surabaya baru saja berubah menjadi medan peperangan yang penuh intrik. Cinta mereka telah diuji oleh masa lalu. Tetapi kali ini tantangan yang datang bukan hanya soal perasaan, melainkan tentang masa depan yang dipertaruhkan di meja permainan. Hari-hari berikutnya berubah menjadi medan pertempuran yang penuh ketegangan bagi Dina dan Arga. Ranti tak hanya memainkan peran sebagai mantan kekasih yang kembali, tetapi juga musuh dalam selimut yang penuh rencana. Ia menggunakan posisinya di perusahaan untuk mempersulit Dina, menjejali proyek-proyek dengan tuntutan yang tak masuk akal, seolah ingin mendorongnya jatuh ke jurang kegagalan. Dina mulai kehilangan waktu bersama Aksara, malam-malamnya dihabiskan di kantor untuk mengejar tenggat waktu yang mustahil. Arga mencoba membantu sebisanya, tapi rasa frustasi mulai merayap ke dalam rumah mereka. Seringkali mereka terlibat dalam perdebatan kecil yang berujung dengan keheningan panjang. "Kenapa kamu nggak cerita?" tanya Arga suatu malam saat melihat Dina mengerjakan presentasi sampai dini hari. "Aku bisa bantu." Dina menghela napas panjang, matanya lelah. "Ini tanggung jawabku, Arga. Kalau aku gagal, kita semua akan kehilangan segalanya." "Kita sudah kehilangan lebih dari cukup," balas Arga dengan nada tajam. "Kita kehilangan waktu bersama Aksara. Kita kehilangan kebahagiaan kita. Apa itu layak?" Dina terdiam. Hatinya bergetar, tetapi ia merasa terjebak. "Aku nggak punya pilihan." Arga memegang tangannya memaksanya menatap langsung ke matanya. "Kamu selalu punya pilihan, Dina. Jangan biarkan Ranti membuatmu percaya sebaliknya." Suatu sore, ketika Dina merasa berada di titik terendah, Aksara datang ke ruang kerjanya dengan senyum lebar dan selembar kertas di tangannya. "Mama, lihat, aku gambar kita bertiga." Dina melihat gambar sederhana itu. Ia, Arga, dan Aksara bergandengan tangan di bawah langit biru dengan matahari tersenyum. Di atas gambar itu tertulis dengan coretan anak-anak, "Keluarga bahagia." Air mata Dina tumpah. Ia memeluk Aksara erat-erat, seolah memeluk semua harapan dan kebahagiaannya yang hampir hilang. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Hari berikutnya, Dina melangkah ke ruang pertemuan dengan kepala tegak. Di sana, Ranti menunggunya penuh percaya diri. Dina membuka laptopnya, menampilkan dokumen tebal yang penuh data dan strategi. "Ini proyek yang kamu sabotas," katanya, suaranya mantap. "Aku tahu semua langkahmu." Ranti tersenyum dingin. "Kamu pikir kamu bisa menang melawan aku?" Dina menggeleng. "Aku tidak perlu menang, aku hanya perlu melakukan yang benar." Ia melanjutkan dengan tegas, "Aku sudah melaporkan semuanya ke direksi. Mereka tahu apa yang kamu lakukan." Wajah Ranti berubah, senyumannya memudar menjadi kekhawatiran. "Kamu tidak tahu siapa yang kamu lawan. Dan kamu tidak tahu siapa aku sekarang," jawab Dina. "Aku bukan gadis yang bisa kamu tekan lagi." Saat direksi memutuskan untuk memecat Ranti dan mempromosikan Dina, ia tahu bahwa perjuangannya belum selesai, tetapi ia telah memenangkan kembali kendali atas hidupnya. Ia menatap Arga yang menunggu di luar dengan Aksara di pelukannya, senyumnya penuh cinta dan rasa syukur. "Mama menang?" tanya Aksara penuh harap. "Tidak ada yang kalah," jawab Dina sambil tersenyum. "Kita menang karena kita tetap bersama." Dan saat mereka berjalan pulang bersama di bawah langit yang mulai meredup, Dina tahu bahwa akhirnya ia telah menemukan keseimbangan antara cinta, mimpi, dan keluarga. Tidak ada yang sempurna, tapi cinta yang mereka bangun akan selalu cukup untuk menghadapi setiap badai yang datang.
Pesan motivasi dari cerita di atas adalah bahwa cinta, keluarga, dan kesuksesan tidak harus saling meniadakan. Hidup penuh dengan pilihan yang sulit, tetapi kekuatan sejati terletak pada keberanian untuk menghadapi tantangan bersama-sama. Keberhasilan yang sejati bukan hanya tentang pencapaian pribadi, melainkan tentang membangun kebahagiaan dengan orang-orang yang kita cintai, meski jalannya penuh rintangan. Dalam hidup, jangan pernah takut untuk mempertahankan apa yang penting. Jangan biarkan masa lalu atau orang lain menentukan arah langkahmu. Kepercayaan, kerjasama, dan komunikasi adalah fondasi sebuah hubungan yang kuat. Saat kamu memilih untuk tidak menyerah dan berdiri teguh bersama keluarga, kamu sedang menciptakan rumah yang sejati, tempat di mana hati selalu menemukan jalan pulang, apapun yang terjadi. Jadilah berani, jujur, dan tidak mudah goyah. Perjuangan yang dilakukan dengan cinta dan niat baik selalu memiliki kekuatan untuk membawa kemenangan sejati.